Tipuan dari masa lalu. Cerpen Suri Karimah Asdi, Medan Pos, 24 November 2019. Kala itu, Pak Kardi sudah datang membawa banyak hantaran. Isinya bermacam ragam. Ada parsel buah dan jajanan ringan. Tak ketinggalan juga 2 kotak kecil berwarna merah. Tentu saja semua orang paham apa isinya. Ayana duduk termenung di kursi hiasnya. Sedari tadi menatap cermin tak sudah-sudah. Terkadang tersenyum, terkadang gelisah, sampai ketukan pintu di kamar pun tak terdengar oleh telinganya. Apakah Gani datang? Ayana hanya menjawab dengan gelengan kepala. Kemana dia? Pertanyaan itu tanpa jawaban. Para sanak saudara sudah berkumpul di ruang tamu. Dihadapkan dengan berbagai kudapan yang siap untuk disantap. Tentu saja semua hidangan kudapan itu hasil olahan Ibu Ayana, yang tak berhenti bekerja di dapur sedari subuh tadi. Ada lemper berisikan suiran ayam, kemudian jajanan kampung lainnya seperti kue lapis dan bugis, serta kue apem juga sudah tersusun rapi di atas piring. Ditambah lagi hidangan untuk makan siang. Gulai ayam ditemani rebusan daun singkong dan sambal terasi sudah siap menggoyang lidah para tamu. Tiba-tiba ponsel berdering. Maaf, aku tidak bisa datang. Sudah aku utus bapak dan ibuku untuk datang ke rumahmu sebagai perantara maksud dan niatku. Pesan singkat itu membuat ayam menarik napas panjang. Ia semakin ragu dengan tingkah laku Gani yang tidak pernah memprioritaskan dirinya. Bahkan untuk acara sepenting ini pun ia tak datang. Ayana keluar kamar dengan hati yang hampa. Senyumnya tak setulus biasanya. Kedatangan Ayana di ruang tamu menjadi awal pembukaan dari acara yang diselenggarakan di rumah Ayana. Para juru bicara dari kedua belah pihak pun saling menyampaikan maksud dan tujuannya. Ayana hanya diam. Ia seperti mimpi. Ada rasa yang membuatnya tak bahagia. Sebab pemuda berkacamata itu tak nampak di sini. Nah, Ayana bisa maju ke depan karena Ibu Gani ingin menyamatkan cincin di jari manis Ayana sebagai tanda bahwa Ayana telah dikhitbah oleh Nak Gani. Perintah juru bicara dari pihak Gani. Masya Allah, gadis kok ayu tenan. Sini mana jari manis Ayana, biar ibu pasangkan cincin pemberian Gani untukmu. Maaf lu ya, Gani gak bisa datang karena ada kerjaan yang gak bisa ditinggal. Jelas Ibu Gani. Ayana hanya mengangguk sembari tersenyum. Tak lama setelah acara penyematan cincin, para tetamu pun makan siang. Menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh Ibu Ayana. Cara khitbah atau lamaran ini memang diadakan sangat sederhana. Bahkan pihak keluarga Ayana sengaja tidak memberitahu Zira. Sebab dalam Islam telah menganjurkan sembunyikan khitbah dan umumkan walimah. Setelah selesai makan, tak lama setelah azan asar berkumandang, para tamu pun pamit undur diri. Ayana hanya menyalami Ibu Gani yang semahram. Sementara Bapak Gani, ia menyalaminya dengan beralaskan kerudung panjangnya. Sebab ia sadar bahwa bapaknya Gani belum sah menjadi muhrim. Para tetamu pun pergi meninggalkan rumah Ayana. Dan Ayana resmi menjadi calon istri dari seorang Al-Gani Abdillah. Gani berlari menjauh. Ia tidak punya nyali untuk tetap berdiri di sana. Tiba-tiba kakinya lemas dan jantungnya berdebar sangat kencang. Pikirannya kacau, sekujur tubuhnya lemas, dan bibirnya keluh untuk berbicara. Antarkan aku ke rumah, aku gak tahu harus minta tolong dengan siapa. Cuma kamu yang aku kenal di sini. Jelas perempuan cantik berkerudung hitam. Aku gak bisa. Kenapa? Perempuan itu menarik tangan Gani yang sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Sebab acara pelantikan untuk menaikkan jabatannya sebagai seorang guru bersertifikasi telah selesai. Namun beberapa menit kemudian,
Entah angin apa yang membuat Gani mengangguk dan menyetujui keinginan perempuan tersebut. Sepanjang perjalanan, Gani hanya terdiam, tak banyak bicara. Bibirnya keluh dan jantungnya tak berhenti berdetak kencang. "Hai, bagaimana kabarmu, Gani? Kamu masih sama seperti dulu?" "Sama," tampannya. Jelas perempuan itu dengan nada lembut. Gani pun hanya tertawa lepas. "Jujur, aku sudah lupa jalan menuju rumahmu." Seketika Gani mengalihkan pembicaraan, dan perempuan itu dengan sigap menunjukkan arah rumahnya. Sesampainya di rumah, orang tua Nisa sudah menyiapkan teh hangat dan roti manis untuk anaknya. Seakan paham betul bahwa anaknya sangat letih dan butuh minuman hangat untuk sekedar menenangkan pikiran. "Diminum dulu tehnya, Nisa." "Nak Gani, nih tehnya diminum," ujar ibu Nisa. Kemudian duduk menghampiri Nisa dan Gani yang sedang duduk di teras rumah. "Jadi Nak Gani juga ikut pelantikan toh, Nis?" "Wah, gak nyangka ibu kalau kalian bakalan ketemu lagi. Udah sama-sama berkarir lagi, sama cocok," ujar ibu Nisa sembari tersenyum lebar. Mendengar hal tersebut, Gani tercengang. Sedangkan Nisa hanya tersenyum manis tanpa merasakan hal aneh. Gani pun segera berpamitan pulang, karena hari pun kian sore, dan ia juga tak ingin pembicaraan antara ia dan keluarga Nisa semakin aneh. Setelah bertemu dengan Nisa, hidup Gani seakan tak normal. Ia kehilangan konsentrasi dan kerap kali tidak fokus saat diajak berbicara. Pikirannya terbayang pada satu nama, yaitu Nisa. "Jadi itu yang namanya Ayana Husna, gadis yang rumahnya nggak masuk peta itu," ujar ibu sembari melirik Gani, yang baru saja merebahkan tubuhnya ke kasur panjang ruang tamu. Namun Gani tanpa respon apapun. Dia masih melamunkan satu gadis, yaitu Nisa. Mengapa dia datang di saat yang tidak tepat? Ibu bicara ya dijawab Gani. Tiba-tiba lamunan Gani terpecah. "Iya Bu, itu Ayana." "Oh iya Bu, kalau sudah dilamar boleh dibatalin nggak?" tanya Gani secara spontan. "Bus, kamu ngomong apa toh Gani? Jangan menyakiti perempuan." "Kurang apa lagi Ayana? Jangan menyakiti perempuan yang tidak bersalah hanya karena egoismu Gani," jelas ibu padanya. Malam itu terasa hening. Bagi Gani, rasanya wajah Nisa terus terbayang dalam ingatannya. Ia kembali teringat masa-masa bersama Nisa dulu. "Oh Allah, mengapa engkau hadirkan ia kembali dalam hidupku? Mengapa semua ini datang secara terlambat? Mengapa? Dan kamu Nisa? Allahu Rabbi, ada apa dengan hatiku? Saat ini aku tidak berdaya. Bagaimana dengan Ayana? Tidak, ini semua belum terlambat." Ayana pernah bilang, "Cinta haruslah diperjuangkan." Baiklah, ini semua sebelum terlambat, bagi Gani. "Sudah aku duga kamu pasti akan datang menemuku. Di tempat biasa kita bertemu dulu. Gani, kali ini aku janji. Aku datang bukan untuk pergi. Kita mulai lagi dari awal bersama-sama." Nisa mulai meraih tangan Gani perlahan. "Baiklah, kita akan memulainya kembali dari awal," jawab Gani dengan santainya. Nisa pun terlihat tersenyum hebat. "Sudah aku duga kamu masih mencintaiku Gani. Yah, kita mulai dari awal. Aku dengan Ayana dan kamu dengan pasanganmu. Cerita tentang kita telah usai dan tak akan terulang lagi. Permisi," jelas Gani kemudian berlalu pergi. Saat itu ia sadar bahwa ia tidak akan memperoleh kebahagiaan jika masih terus berurusan dengan masa lalunya. Masa depannya telah menanti. Ya, Ayana, gadis manis yang senantiasa setia bersama dengan doa terbaiknya.